Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Haji, dan apa kabar? Ketemu lagi bersama saya, dan seperti biasa saya kembali lagi untuk membacakan zodiak dari teman-teman ya. Dan kali ini kita sudah berganti tema, dimana sekarang akan saya mulai dari zodiak yang pertama, yaitu Aries. Dan tema kali ini saya akan mencoba membuat tema buat teman-teman, bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya ya. Bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya. Kenapa saya membuat tema seperti ini? Karena saya banyak melihat dari teman-teman yang konsultasi, telepon ke saya langsung, sharing ke saya dan minta dibacakan secara personal. Kebanyakan mereka masih bertanya-tanya tentang perasaan pasangannya itu seperti apa. Disitulah kemudian saya berpikir bahwa ini perlu dan penting sekali untuk saya buatkan sebuah tema bacaan atau reading bertemakan seperti yang sekarang ini kita angkat ya. Jadi bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya. Karena saya yakin sekali teman-teman juga kepengen tahu perasaan dia yang sesungguhnya seperti apa, dan minimal ini bisa dijadikan sebagai acuan, panduan, atau juga mungkin semacam guidance untuk kamu juga, agar kamu bisa ya mensikapi dengan positif, mensikapi dengan baik. Karena bagaimanapun juga, walaupun banyak teman-teman yang sudah menjalani hubungan dengan pasangan, tapi masih juga bertanya-tanya ya, sebenarnya pasangan gue tuh seperti apa sih, sayang beneran apa enggak, dia setia apa enggak, tulus apa enggak, dan sebagainya, ada enggak sih yang disembunyikan, dan sebagainya seperti itu. Oke? Dan video ini atau tema ini bersifat timeless ya, jadi bisa sepanjang masa, kapanpun kamu dengerin video ini masih berlaku dan tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Masa berlaku selamanya ya, timeless. Bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya? Oke, saya akan coba untuk shuffle dulu kartunya, dan ini saya ambil energi Aries, dan ini bersifat general tentunya ya, jadi bersifat general, meskipun ini kita tujukan spesial buat Aries ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin bukan zodiaknya Aries dan mendengarkan atau menyimak video ini pun juga tidak masalah ya. Berarti kamu mungkin zodiaknya Taurus, Gemini, atau yang lainnya, nggak apa-apa, karena siapa tahu juga permasalahannya sama dan bisa mendapatkan solusi yang sama atau pencerahan-pencerahan yang sama. Jadi yang kita bacakan di sini adalah lebih banyak seputar dia ya, seputar dia. Dan ini sebagai panduan buat kamu. Five of Swords, kemudian keluar Temperance. Buat teman-teman Aries ya, ada yang bertanya, Mas Damar, kocoknya kenapa berantakan? Kenapa jatuh-jatuh? Justru itu dia gitu loh, yang sedang kita ambil adalah, wow, ada The Moon ya, dia harus hati-hati. Justru itu dia yang kita ambil adalah kartu-kartu yang jatuh itu gitu loh. Jadi itu namanya shuffle, kocok kartu dan ambil energi. Jadi yang keluar itu adalah kartu yang nanti kita ambil sebagai kartu yang kita baca. Begitu ya. Oke, teman-teman yang ada di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Saudi Arabia, dan di luar negeri semuanya, di Amerika juga ada yang sempat konsultasi dengan saya juga dari Amerika Serikat. Terima kasih ya yang selalu setia mendengarkan dan mengikuti channel Damar Haji, dan terima kasih sekali. Pokoknya saya mengucapkan buat semua teman-teman yang di Indonesia juga, yang di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di semuanya, di Papua dan sebagainya, Jakarta, Bandung, Solo, dan sebagainya, Surabaya, Malang, Bali, banyak sekali ya, hampir di seluruh Indonesia teman-teman mendengarkan channel ini, dan di luar negeri juga banyak sekali. Terima kasih teman-teman sudah support channel Damar Haji. Jangan lupa untuk diberikan subscribe ya, yang ikhlas aja, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat buat banyak orang, termasuk teman-teman juga ya. Kita bisa silaturahmi lewat channel ini, bisa saling sharing juga. Dan seperti yang sering saya katakan, buat yang jomblo, siapa tahu juga nanti bisa ngedapetin jodoh dari channel ini. Who knows, gitu kan? Kita tidak pernah tahu, keajaiban Tuhan memberikan apapun yang mungkin kita butuhkan bisa terjadi. Dan ternyata bisa dapet jodoh dari sini, kita tidak pernah tahu, ya kan? Buat yang jomblo, boleh komentar. Boleh menampakkan diri, siapa tahu nanti ada teman-teman lain yang juga kepengen berkenalan sama kamu juga.
lewat komentar-komentar dulu nggak apa-apa deh gitu ya. Oke teman-teman, saya akan membacakan, dan ini lebih banyak seputar pasangan kamu ya. Terus yang jomblo bagaimana dong Mas Damar gitu kan? Oke, kalau yang jomblo nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kamu jomblo berarti kan tidak punya pasangan, tapi bisa jadi mungkin pasangan kamu yang pernah sama kamu sebelumnya. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Oke, mulailah untuk memikirkan siapa orang yang akan kamu tuju. Pikirkan sekarang, sebutkan namanya dalam hati kamu, atau cukup tujukan pikiran kamu kepada orang itu. Saya akan membaca dengan tema bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya. Five of Swords di sini menunjukkan bahwa pasangan kamu itu memang bisa dibilang apa ya, orang yang sangat berperasaan, orang yang sangat peka, orang yang sangat sensitif sekali. Jadi bentar-bentar pasangan kamu itu main perasaan banget. Jadi bentar-bentar dia baper ya. Jadi seringkali seperti itu. Tetapi saya melihat bahwa pasangan kamu di sini sepertinya pernah merasakan sebuah kekalahan atau seperti ada pengkhianatan pada kisah hidupnya di masa lalu, atau pada hubungannya di masa lalu, pada hubungannya di masa-masa atau sebelum kamu. Yaitu yang saya lihat seperti itu. So dia juga sempat membuat dirinya itu apa ya, istilahnya menyeimbangkan diri. Karena dia mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa, kemudian dia menyeimbangkan diri sehingga sampailah kemudian ketemu sama kamu. Oke, sorry teman-teman, ini saya membuat siang hari, video ini saya tag siang hari, sore hari, dan di luar sana banyak sekali suasana berisik ya. Itu ada pengamen juga. Kebetulan rumah di pinggir jalan, posisi sekarang ini saya berada di pinggir jalan, di satu rumah tapi di pinggir jalan posisinya. Oke, jadi ada ngamen, nggak apa-apa ya, jadi buat sound-sound aja, biar terlihat natural apa adanya. Kalau malam lumayan sepi, tapi itu kalau siang ini memang ramai banget. Jadi kebetulan saya malam nggak sempat bikin karena ada hal yang saya kerjakan yang lainnya. Oke, jadi pasangan kamu saat ini memang bisa dibilang apa ya, setelah dia putus dengan pasangannya dulu, dia kemudian menyeimbangkan diri, dan dia sempat menyepi juga, sempat katakanlah apa ya, semacam kayak hopeless gitu ya, putus asa, nggak mudah percaya dengan seseorang. Nah, ini sekarang bisa ketemu kamu, kemudian dia juga bisa apa ya, kembali percaya menjalani kehidupannya sama kamu ya. Tetapi begini teman-teman, di kartu ketiga di sini saya melihat bahwa pasangan kamu itu sebetulnya masih ada semacam trauma-trauma yang dia bawa sampai sekarang. Maka kamu harus hati-hati dalam bersikap, kamu harus hati-hati dalam berucap, bersikap, dan bertindak. Karena apapun yang kamu lakukan, ucapan, tindakan, sikap kamu itu bisa memicu traumanya dia itu muncul kembali. Karena apa? Kalau ada hal-hal serupa atau mirip, itu bisa membuat dia tuh kayak semacam muncul kekhawatiran-kekhawatiran ya. Di kartu The Moon ini di sini menunjukkan bahwa dia sebetulnya masih sangat rentan, dia masih sangat sensitif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan traumanya. Sorry ya teman-teman, suaranya motor itu ramai sekali. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu, mudah-mudahan suara saya masih tetap bisa disimak dengan baik ya. Oke, jadi di kartu ketiga seperti itu. Jadi kamu harus hati-hati dalam berucap, bertindak, berperilaku, dan sebagainya ya. Karena saya melihat bahwa pasangan kamu itu sebetulnya secara perasaan tetap dia sayang sama kamu. Dia mencintai kamu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, tetapi ada hal-hal yang masih dia khawatirkan karena dia memiliki semacam traumatis ya. Jadi kamu harus menjaga dengan baik agar di sini kamu apa namanya, bisa menjaga perasaannya. Nine of Wands. Jadi kamu seperti halnya harus apa ya, ngemong dia ya. Jadi harus menjaga baik sebaik mungkin agar dia tuh menjadi orang yang bisa semakin percaya sama kamu, dan perasaan sayangnya semakin kuat sama kamu juga gitu loh. Jadi itu yang saya rasakan, yang saya baca, yang saya lihat. Dan pasangan kamu ini cukup kreatif ya orangnya, cukup kreatif. Dia termasuk orang yang apa ya, rajin. Dia termasuk orang yang tidak bisa berdiam. Dia cukup kreatif, dia cukup punya banyak ide, inisiatif, dan sebagainya. Itu saya lihat seperti itu. Kemudian dalam kehidupan pasangan kamu, memang di kartu ketiga di sini disebutkan ada hal yang apa ya, ada sesuatu yang ada energi tersembunyi. Maksudnya gini,
Apakah ini membahayakan hubungan kamu? Kalau boleh saya bilang, tergantung. Bisa iya, bisa tidak. Bisa membahayakan jika pasangan kamu itu tidak punya ketegasan, tidak punya kesetiaan. Tapi kalau kesetiaan pasangan kamu ada dan dia orangnya tegas, dia komit terhadap diri kamu juga, itu it's okay, nggak ada masalah. Karena apa? Di kartu ketiga di sini menunjukkan bahwa ada bahaya yang tersembunyi, ada sesuatu yang tiba-tiba bisa datang dari luar. Tapi ini dari luar ya teman-teman. Jadi bukan dari pasangan kamu sendiri, tapi dari faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu apa? Jadi secara diam-diam ada orang yang suka sama pasangan kamu, gitu loh. Ada orang yang suka sama pasangan kamu. But don't worry. Jadi karena pasangan kamu di sini cukup setia dan cukup bisa menjaga diri, menjaga hatinya dengan baik. Jadi untuk kamu Aries, nggak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu mengkhawatirkan. Pasangan kamu di sini ada untungnya karena dia punya traumatis, ada kekhawatiran, ada hal-hal yang harus dia jaga. Sehingga ketika ada orang lain yang datang, walaupun dia mungkin suka, pengen deket sama pasangan kamu, tapi pasangan kamu di sini tetap komit ya, dan dia punya kesetiaan yang cukup bagus. Nah, kamu harus bersyukur itu. Kemudian di kartu yang ke-11, di kartu yang ngaco banget. Kartunya aja 10, ngitungnya 11. Aduh. Ya, jadi di kartu yang ke-7 ini Ten of Pentacles. Pasangan kamu itu tipe orang yang sebenarnya bisa dibilang cukup bagus di dalam manajemen keuangannya, dia cukup bagus di dalam pengelolaan keuangannya, dia tipe orang yang tidak boros karena dia lebih sangat memperhatikan finansial agar finansialnya itu bisa bagus, tidak rusak dan sebagainya. Jadi itu yang saya baca dan saya lihat seperti itu teman-teman. Jadi untuk Aries boleh senang, boleh bersyukur ya, dan berdoa mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini menjadi sebuah doa yang positif gitu loh. Doa yang positif, doa yang baik sehingga hubungan kamu bisa sampai selamanya. Buat yang belum menikah bisa sampai ke jenjang pernikahan. Buat yang sudah menikah bisa terus membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah gitu ya. Hidup semati selamanya. Oke, jadi ini Ten of Pentacles ya. Dan pasangan kamu sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, selain inisiatifnya bagus, ini dia pekerja keras juga. Dia pekerja keras, apalagi ketika mendapatkan motivasi sama kamu. Jadi saya lihat seperti itu teman-teman, saya lihat seperti itu. Dia cukup pekerja keras ya, dan dia selalu menyeimbangkan diri antara perasaan dia ini dia cukup bertanggung jawab ya, cukup bertanggung jawab. Dia selalu menyeimbangkan diri, membagi waktu dengan baik antara kamu dengan pekerjaan, dengan kegiatannya dan sebagainya seperti itu. Tetapi untuk masalah ini ada orang yang datang ke dalam kehidupannya, kamu jangan langsung nanya ke dia dong, gitu ya. Nggak perlu juga. Kalau memang dirasa nggak perlu ditanyakan, nggak usah ditanyakan, gitu kan. Tapi kalau kamu penasaran dan sebagainya, coba dibicarakan pelan-pelan. Tapi menurut saya nggak usah perlu dibicarakan juga nggak masalah, karena saya melihat dalam hal ini pasangan kamu tuh nggak ngerespon apa-apa. Dia cukup bisa menjaga dirinya, menjaga hatinya, dan juga menjaga kehormatannya. Itu yang paling penting, gitu loh. Karena apa? Kehidupan atau kita sebagai manusia itu yang paling penting itu bisa menjaga diri, menjaga hati, dan menjaga kehormatan. Kalau ketiga hal itu tidak bisa kita jaga karena kita nggak punya azab, nggak punya etika, dan nggak punya akhlak, maka siapapun yang mencoba mendekat kamu, ketika dia tahu bahwa kamu seperti itu, pada akhirnya pasti akan mundur. Sesayang apapun dia pasti akan mundur. Karena apa? Kita punya pasangan yang kita lihat adalah akhlaknya, kehormatannya, harga dirinya, iya kan? Bisa menjaga hati, bisa menjaga diri, bisa menjaga tubuhnya, dan bisa menjaga kehormatannya. Itu yang paling penting. Karena ketika tidak bisa menjaga, siapapun yang mendekat kepada orang tersebut, pasti dia akan mundur ketika sudah tahu bahwa oh aslinya kok seperti itu, oh kelakuannya seperti itu, oh perilakunya seperti itu, oh masa lalunya kok buruk sekali dan sebagainya. Karena seburuk apapun seseorang pasti ingin mendapatkan pasangan yang sebaik mungkin, gitu kan? Nah, sama seperti yang Aries lakukan, saya melihat pasangan kamu di sini cukup bisa memberikan keseimbangan dalam kehidupan kamu, dalam hubungan kamu, baik dari segi komunikasi,
take and give-nya, saling memberikannya dan sebagainya, pengertian-pengertiannya dan sebagainya, saya melihatnya cukup bagus. So, kalian bisa menjalani kehidupan ini dengan semakin bersemangat, semakin bisa bareng-bareng pertahankan hubungan kalian agar semuanya bisa berjalan selamanya, menjalani kehidupan bareng-bareng sampai punya anak, cucu, dan seterusnya. Allahumma amin. Semoga bacaan ini bisa menjadi sebuah doa buat teman-teman, karena overall secara keseluruhan kalau saya ambil kesimpulan bahwa untuk Aries, bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya, saya melihatnya adalah bagus. Perasaan dia yang sesungguhnya adalah perasaan yang sayang dan tulus, dan dia kepingin menjaga semuanya dengan baik. Maka dari itu buat Aries sendiri, buat kamu jaga ya, jaga dengan baik. Teman-teman, ini bersifat general reading, bisa jadi ini nggak resonate buat semua Aries. Dan bisa jadi ini bisa vice versa energinya, atau bisa kebalik ya. Bisa jadi yang saya bacakan itu buat pasangan, tapi ternyata bisa jadi itu adalah kamu sendiri. Paham ya? Oke? Saya rasa itu dulu teman-teman, mudah-mudahan kamu menjalani ibadah puasa ini dengan baik dan lancar, karena kebetulan saya tag video ini adalah bulan Ramadan tahun 2021, tepatnya adalah sekarang saat ini adalah di puasa yang keberapa ya? Keempat apa kelima nih? Itu bulan April, saya lupa. Gitu teman-teman ya, mudah-mudahan sehat selalu dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silahkan dengan ikhlas bantu untuk subscribe, komentar, like komentar, dan juga share video ini kemana-mana. Dan buat teman-teman yang pengen konsultasi secara langsung, private reading bersama saya, silahkan aja bisa menghubungi ke nomor yang tertera. Atau kamu bisa juga lihat deskripsi, di deskripsi ada nomornya juga, dan di situ juga ada banyak video-video dengan judul dan tema-tema yang berganti-ganti atau yang beragam sesuai dengan, mungkin kalau kamu tertarik salah satunya boleh ditonton videonya. Oke teman-teman, terima kasih. Saya Damar Raji, sampai jumpa.